Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yudi Supodo, masih dalam penganggaran perusahaan. Ya, kali ini jenisnya adalah jenis anggaran piutang. Nah, kita sudah masuk ke anggaran keuangan ya, format keuangan. Baik, tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini berjalan lancar. Simak terus ya guys videonya sampai selesai. Terima kasih. Nah, kita masuk ke anggaran piutang ya. Apa itu anggaran piutang? Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit. Nah, disertai dengan perubahan-perubahan pertambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang ya, dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, anggaran yang data-data piutang ini berdasarkan dari penjualan yang dilakukan oleh data anggaran penjualan ya guys, maksudnya yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit ya. Itu memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan. Nah, tujuannya diadakan piutang ini atau pembayaran tidak cash itu untuk meningkatkan volume penjualan. Dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan, mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun meningkatkan jumlah pasar. Oke, sedangkan piutang ya, maksud tadi di atas itu penjualan yang dilakukan secara kredit ya guys, itu maksudnya disebabkan karena tadi ya adanya tingkat persaingan, meningkatnya kompetitor yang semakin berani memberikan kredit. Nah, kemudian sekarang pengertian tentang piutang itu sendiri receivable ya. Kalau di akun akuntansi itu AR namanya, account receivable, yaitu pendapatan yang akan diterima dari piutang ini adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditur ya, pemberi pinjaman. Artinya pemberi pinjaman itu perusahaan ini ya yang menganggarkan kepada debitur ya, si penerima pinjaman atau si pembeli barang kita, tapi dilakukan secara kredit, yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang ya, yang ditentukan oleh perjanjian atau kriteria atau namanya, kalau di dalam penjualan di akuntansi di penjualan itu ada namanya dengan apa namanya waktu tertentu gitu, misalnya kayak 10/20, N per 30, artinya itu 30 hari kasih waktu, kemudian kalau pembayarannya kurang dari 20 hari dikasih diskon 10%. Nah, seperti itu. Kemudian jadi piutang itu ada karena ya terdapatnya dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Kemudian adanya ketersediaan ya, adanya kesediaan debitur untuk melunasi kewajiban kepada kreditur. Kemudian adanya jarak waktu mulai timbulnya piutang ya, pada saat barang diterima ya, dibeli sampai saat pelunasannya. Kemudian ada hak menagih yang dimiliki oleh kreditur. Oke. Nah, kemudian ada juga di dalam rangka itu ada piutang tak tertagih. Nah, apa sih maksudnya piutang tak tertagih itu? Biasanya di dalam akuntansi itu harus dicadangkan biaya piutang tak tertagih, karena semua itu berisiko ya, menjalankan penjualan dengan model kredit itu berisiko. Nah, bagaimana penjelasannya? Anggaran piutang itu menunjukkan besarnya piutang yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, karena perusahaan ini mengadakan transaksi penjualan secara kredit, menunjukkan jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dan waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, memberikan penjualan dengan penjualan itu memberikan kredit memiliki beberapa risiko ya. Di antaranya adalah tertanamnya harta dalam piutang itu ya, dan risiko tidak tertagih sebagian piutangnya atau seluruhnya bisa juga terjadi. Nah, oleh karena itu perlu ditentukan
besarnya anggaran piutang tak tertagih dengan cara menyediakan cadangan penghapusan piutang ya sebagai akibat kemungkinan tidak tertagih. Begitu ya guys. Nanti dijelaskan di bawah ya oleh Pak Yuli gimana pada saat terjadinya piutang di perlakuannya terhadap penjualan di akuntansi ya, bagaimana saat terjadinya piutang penjualan, gimana saat pembayaran angsuran ya, sampai pada jurnal pencadangan biaya piutang tak tertagih, sampai apabila piutang tertagih itu sudah dibiayakan tetapi kemudian dibayar, itu juga nanti Pak Yuri jelaskan di bawah. Oke, sekarang mengenai berbagai jenis piutang. Nah, kita tahu ya, piutang itu ada piutang dagang. Nah, piutang dagang itu yaitu piutang yang timbul akibat menjual barang ya secara kredit dari usaha pokok perusahaan yang bersangkutan ya. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Kalau piutang dagang itu hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang-barang dagangannya secara kredit. Nah, kalau sedangkan piutang usaha itu meliputi seluruh ya macam jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Nah, yang kedua, tadi yang pertama ya, yang kedua piutang wesel. Nah, jenis piutang ini yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis ya dalam sebuah wesel, dalam bentuk wesel ya. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit ya, atau pembelian ya, pembelian pinjaman dalam bentuk uang ya. Piutang wesel adalah jenis piutang dengan periode kreditnya lebih dari 60 hari atau 3 bulan, piutang wesel. Kemudian yang ketiga adalah piutang surat berharga. Nah, Pak Yuli kasih contoh aja langsung ya, contoh bilet giro ya yang belum jatuh tempo, kemudian cek kosong dan cek mundur ya. Sering kita akan dapat jaminan cek ya mundur, tapi mundur ya 2 bulan atau sebulan ya, tanggal yang telah ditentukan dari penerimaan barang sekarang, kita dikasih cek nah, bulan depan, seperti itu namanya itu piutang surat berharga. Kemudian yang keempat, beban dibayar di muka ya. Pak Yuli kasih contoh juga ya, misalnya sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka ya, bunga dibayar di muka, lain-lain ya. Kemudian yang kelima ada setoran jaminan. Nah, Pak Yuli kasih contoh juga untuk setoran jaminan itu ya, keperluan garansi ya, misalnya jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis yang lainnya ya, itu namanya setoran jaminan sebagai deposit. Kemudian piutang pajak. Piutang pajak ini bisa juga sih tapi jangan jarang ya, kalau andaikan kita kelebihan hitung dalam membayar pajak itu tidak bisa ditagih ya kantor pajak, hanya dikompensasi atau disubsidikan kepada tagihan pajak bulan berikutnya atau periode berikutnya. Kemudian 7, piutang usaha. Piutang usaha itu jenis piutang ini yang disebutkan di atas tadi. Piutang usaha itu sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan, dan jenis piutang ini bisa ditagih dalam waktu antara 30 hari sampai dengan 3 bulan ya, 60 hari ya. Lebih dari itu mungkin sudah kena itu ya, kena sanksi atau marah-marah, sudah konflik karena tidak dibayarkan. Lebih dari 3 bulan itu biasanya sudah menimbulkan masalah ya, mungkin akan ada tuntutan dari pengacaranya ke pengadilan perdata ya mengenai hutang yang tidak dibayarkan, atau efeknya ya tidak akan beli lagi atau tidak akan menyuplai lagi atau tidak akan menjual lagi kepada yang bersangkutan. Nah, apa saja sih manfaat anggaran piutang itu guys? Nah, secara umum anggaran piutang itu mempunyai 3 kegunaan ya, atau 3 manfaat pokok, yaitu 1, sebagai pedoman kerja. Nah, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang, karena telah diketahui jumlah dan tingkat penerimaan pelunasan ya dari piutang atau dari penjualan yang dijual secara kredit pada bulan-bulan sebelumnya. Ini bisa menjadikan bisnis memiliki rencana yang jelas dan berdasarkan modal yang akan mereka dapatkan di masa-masa depan, memiliki strategi anggaran piutang yang baik. Nah, itu ya, karena sudah mempunyai anggaran piutang, jadi semakin yakin penjualannya itu akan masuk
terdata dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja. Nah, sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. Oke. Ini kemudian bisa juga meminimalisasi kerugian akibat piutang yang tidak terbayar ya. Ini merupakan hal yang penting dalam proses ini ya, karena oleh karena itu ya proses penganggaran piutang ini berdampak dalam operasi bisnis dan kebijakan memberikan penjualan secara kredit atau itu ya guys. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat pengawas kerja. Sebagai pengawas kerja itu menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas, karena jumlah kas di situ juga ada analisa ya, perputaran terhadap piutang yang turnover piutang ya biasanya gitu kan, itu kan nanti berpengaruh terhadap kas, karena kas itu sangat penting sekali bagi jalannya operasional perusahaan. Nah, kalau terganggu nanti bisa mengganggu produktivitas ya. Jadi sebagai alat pengawas kerja ya, sedangkan secara khusus tujuan dari anggaran piutang itu adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas ya. Benar, karena piutang yang tertagih akan berakibat kepada penambahan terhadap kas. Nah, kalau piutang yang tidak tertagih juga akan mengganggu kas ya, tidak menambah kas, malah menjadi biaya. Oke, sekarang masuk ke faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Nah, penyusunan anggaran piutang itu dipengaruhi apa aja sih ya? Nah, agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya itu harus cukup akurat ya, sehingga hasilnya tidak jauh berbeda dengan realisasi kenyataan kedepannya di dalam mengelola piutang. Nah, untuk melakukan taksiran atau forecasting ya yang akurat dan nanti tidak banyak salah gitu, tidak banyak penyimpangannya, deviasinya, diperlukan data-data informasi yang lengkap dan pengalaman yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sebagai perbandingan ya, yang dijadikan sebagai faktor-faktor penetapan piutang. Nah, adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran piutang adalah ya sebagai berikut ya. Misalnya ya pastilah jumlah penjualan, karena kan penjualannya akan menjadikan uang ya, akan menjadi uang yang masuk yang akan dijadikan piutang. Nah, semakin besar jumlah penjualan akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit ya yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan pun juga akan bertambah. Yang kedua adalah keadaan persaingan di pasar ya. Semakin tinggi tingkat persaingannya di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat ya, pada strategi penjualan. Kemudian ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan. Nah, semakin kuat posisi perusahaan di pasar itu biasanya perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai ya, karena kuat pasaran produk, hasil penjualannya itu, hasil produk yang dijual itu banyak diminati, menguasai pasar ya. Bisa juga, namun sebaliknya ya, jika posisi perusahaan itu cenderung lemah ya, sebagai pengikut atau hanya sebagai follower gitu, tidak merupakan leadership dari penjualan pasar itu, maka perusahaan melakukan penjualan secara kredit yang merupakan strategi diferensial ya. Berbeda harganya, jadi berbeda soal pembayaran harga, misalnya dengan memberikan kemudahan untuk pembelian barang produknya. Kemudian yang empat ya, syarat pembayaran ya, term of payment ya, maksud tadi term of payment ya. Nah, semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit ya, karena banyak dipotong ya. Kemudian artinya konsumen cenderung memberi
membeli secara tunai. Namun sebaliknya jika potongan penjualan semakin besar, maka kecenderungan konsumsi untuk melakukan pembelian secara kredit itu akibatnya piutang perusahaan juga akan semakin besar. Nah, karena kalau sebaliknya ya, kalau jika potongan penjualan semakin besar, maka kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara kredit itu semakin besar. Kemudian yang kelima, itu tadi faktor-faktor timbulnya piutang ya. Kemudian yang kelima adalah kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Nah, semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan semakin berkurang ya. Intens ada sumber daya manusia petugas tersendiri yang memang menangani masalah penagihan ini supaya intens ya, diingatkan, ditagih. Kemudian bagaimana caranya supaya piutang itu cepat terrealisasi dibayar. Namun sebaliknya jika perusahaan tidak aktif, maka jumlah piutang juga akan semakin menumpuk ya. Banyak juga yang ditanya aja kadang-kadang nggak bayar, apalagi nggak diingatkan. Oke, yang keenam adalah rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Nah, rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit juga menjadi faktor timbulnya piutang. Ya, semakin besar rencana penjualan secara kredit, maka berakibat jumlah piutang juga semakin membesar. Nah, demikian juga sebaliknya, jika rencana penjualan secara kredit dikurangkan, maka piutang juga akan semakin kecil ya. Contohnya adalah jika perusahaan menganggarkan akan menjual sebagian aktiva tepatnya secara kredit, maka hal ini akan menambah jumlah piutang untuk perusahaan. Dia nambah daftar lagi piutangnya. Oke, bagaimana tahapan dalam menyusun anggaran piutang? Sekarang satu, tentukan presentasi penjualan ya. Pertama tetap ya, tahapan pertama dalam menyusun anggaran piutang adalah tetap kita menggunakan data-data penjualan ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari tahu dan menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam waktu 1 bulan, triwulan ataupun jangka waktu tertentu. Nah, kedua yaitu menentukan besarnya syarat penjualan ya. Nah, hal ini akan mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan ini ya guys. Misalnya dengan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya ya, dengan diskon ya. Itu ada term of payment ya, ada itunya. Misalnya Anda membolehkan pelanggan untuk melakukan pembelian secara kredit jika jumlah nilai pembelanjaan mereka di atas nilai tertentu yang sudah Anda sepakati, yang sudah Anda buat, atau mereka telah melakukan pembelian berkali-kali, maka mendapatkan tadi ya, pembelanjaan mereka mendapat perlakuan yang tersendiri ya, sehingga bisa semangat lagi untuk membayar. Kemudian yang ketiga, mengetahui presentasi piutang tak tertagih pada bisnis Anda. Nah, sebagai pemilik bisnis, pastikan juga Anda mengetahui besaran piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan oleh presentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya ya kan, karena sudah melakukan penjualan di tahun-tahun sebelumnya dengan melakukan penjualan secara kredit yang timbullah piutang, maka ini bisa menjadikan sebagai modal dasar pengalaman untuk anggaran tahun berikutnya. Jika mereka kan sudah mempunyai daftar rekanan yang baik, yang sudah sangat dipahami, keduanya saling mengerti perjanjian dan saling memahami kondisi dan menerima cara pembayaran yang telah ditentukan. Nah, ini sangat baik untuk modal membuat penyusunan penganggaran di tahun yang akan datang. Kemudian menentukan term of credit. Nah, ini yang sering ya, yang tadi Pak Yudi sebutkan, ada pembayaran. Langkah terakhir, Anda harus memastikan Anda memiliki kesepakatan jangka waktu pelunasan hutang yang saling menguntungkan baik Anda maupun konsumen Anda. Nah, jika memungkinkan, tetapkan denda bagi pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran. Nah, dan diterapkan diskon jika pelanggan Anda membayar lebih dari waktu yang ditentukan ya. Misalnya tadi ya, kalau ada termin pembayaran misalnya 10 per 20,N/30, artinya pembayaran itu dilakukan piutang ya, pembayaran jika dilakukan dalam kurang dari 20 hari maka dapat diskon 10 ya. Contohnya seperti ini ya guys. Contohnya misalnya terminnya, contoh termin
10% dibagi 20, dengan 30 gitu ya. Ini artinya penjualan itu dilakukan bisa dibayar dalam waktu 30 hari ya, dikasih. Kemudian kalau dia membayar kurang dari 20 hari maka dapat diskon 10%. Nah, ini bisa juga menjadikan semangat, memotivasi piutang itu untuk segera dilunasi. Oke, kemudian tips terbaik dalam melakukan pengelolaan piutang. Nah, di sini ada penjelasan ya. Ini Pak Yuli kasih rinciannya. Satu, tipsnya ya, terbaik dalam melakukan pengelolaan piutang nih. Nah, selalu memperbarui ya informasi dan kontak pelanggan, maksudnya selalu berhubungan terus ya. Jika informasi kontak yang Anda miliki untuk pelanggan Anda telah berubah, mereka mungkin tidak menerima faktur lagi yang Anda kirimkan kepada mereka ya kan. Tagihan-tagihan itu selalu tidak sampai karena alamat yang dituju itu mungkin sudah pindah, sudah berubah. Nah, biasanya untuk mengkonfirmasi informasi kontak dengan vendor saat mereka melakukan pemesanan, ya, maksudnya gini ya, biasanya untuk mengkonfirmasi informasi kontak dengan vendor saat mereka melakukan pemesanan ini ya, tapi ternyata begitu ini sudah pindah ya, karena kita tidak tahu fakturnya kita kirim ke alamat yang pada saat pemesanan ini ternyata tidak sampai-sampai. Nah, makanya Anda harus memastikan ya, memiliki lebih dari satu cara untuk menghubungi mereka, seperti melalui email dan telepon juga dapat membantu, karena Anda dapat menindaklanjuti penggunaan informasi kontak sekunder tersebut ya jika perlu. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan proses persetujuan kredit struktur. Nah, ini memiliki untuk mengetahui atau memilih untuk menyetujui atau menolak ya kredit untuk vendor ya, yang dapat mempengaruhi anggaran piutang Anda ya. Jadi penting juga untuk berkonsultasi dengan Departemen Keuangan dan Akuntansi saat membuat sistem untuk persetujuan kredit ya, karena ya keuangan dan akuntansi mungkin akan membantu memberikan pandangan-pandangan, analisa-analisa terkait tertentu ya. Nah, tentukan kualifikasi untuk menetapkan jalur kredit dengan perusahaan Anda ya, termasuk keadaan penimpaan dan penangguhan kredit, mengizinkan pelanggan Anda untuk mendaftar dulu sebagai rekanan bisnis, rekanan kerja yang melalui sistem otomatis ya, dapat mengurangi kesalahan administrasi dan membantu dalam mencegah penipuan. Ya guys, baik, sudah panjang lebar teorinya Pak Yuli sebutkan di atas terkait dengan penyusunan rencana anggaran piutang. Nah, sekarang misalnya kita praktek ya guys, kita ambil contoh kasus satu ya, kasus penjualan susu ya, di pabrik susu ya. Dari data penjualan pabrik susu didapat aliran kas pembayaran penjualan ya, dari penjualan susu yang dilakukan secara kredit selama triwulan pertama ya, dalam rupiah ini dalam ribuan sebagai berikut. Misalnya ya, pada tahun 2020 ya, ini perusahaan susu Asri anggaran piutang ya, nih ya, triwulan pertama ya. Triwulan pertama ini tahun 2021, triwulan pertama berarti Januari, Februari, Maret ya. Nah, di Januari itu berarti masih ketimpaan down up ya, ketimpa atau masih ada aliran dari pembayaran di Desember tahun 2020. Nah, misalnya ada perjanjian seperti ini guys, asumsi syarat pembayaran 50% tunai, 40% kredit 1 bulan dan 10% lagi kredit 2 bulan. Nah, berarti di bulan di bulan Januari masih ada aliran dana dari piutang di bulan Desember 2020 ya. Maksudnya Januari 2021 ini masih ada aliran ya. Nah, ini katakan ini ya guys. Nah, total penjualan Desember itu 2.550.000. Nah, kemudian pembayaran yang sudah ditunaikan di Desember 50%. Nah, masih sisa terakhir itu di Januari ya, berarti berikutnya ya. Nah, maka di sini dapat ya, ada aliran masuk pembayaran tunai dari dari transaksi di Desember 2020. Nah, di data ini. Oke. Masuk ya.
berarti sisa pembayaran tunai pembayaran yang belum dibayar itu 50% lagi. Kemudian Januari 2021, nah dari penjualan ada sekian ya, maka pembayaran di Januari itu ini yang pembayaran ya, kemudian sisanya 50% bulan berikutnya. Nah kemudian Februari penjualannya 2.550.000, kemudian 50%-nya adalah ini ya, dibagi 2 ya, berarti 1.275.000, kemudian sisanya lagi di bulan berikutnya. Nah di bulan Maret juga pun demikian, ada penjualan 267. Nah, kemudian pembayaran 50%-nya ini di bulan yang bersangkutan, kemudian sisa pembayarannya seperti ini. Nah, dalam waktu 3 bulan ini, Februari, Januari, Februari, Maret ini, maka ada pemasukan ya, dari pemasukan uang pembayaran dari masing-masing bulan penjualan tersebut. Nah kalau kita membukukannya pada saat terjadinya piutang, maka ini ya guys, piutang penjualan. Nah ini piutang penjualan ya, selama Januari, Februari, Maret ini sebesar ini. Kemudian kredit debitnya, kemudian kreditnya itu pendapatan penjualan ya, Januari, Februari sebesar ini. Nah ini pada saat ini debit kreditnya, ini pada saat pembayaran nanti ya, kas atau bank. Kemudian piutang ini ya, piutang yang di sesuai penjualan, kemudian di kreditnya adalah piutang penjualan ya. Jadi dari piutang penjualan ini sudah dikredit habis, kemudian dari pendapatan ini masuk ke bank ya, sehingga akhirnya adalah kas dari pendapatan sebesar nilai penjualan. Oke, kalau dibayar semua ya, makanya harus intens penagihannya. Nah dengan asumsi ya, termin tadi ya, termin pembayaran ini, maka didapatlah sebagai berikut ya. Untuk perhitungan piutang kotornya, kalau ini kan tadi anggaran piutangnya, kemudian perhitungan piutang kotornya adalah pada tahun 2001 adalah bulan Januari, Februari, Maretnya. Nah ini ada 10% ya, 10% dari D71. Nah ini 10% dari 71 ya, berarti penjualan dari Desember ya, karena sisanya tinggal 10% ya terakhir ya. Kalau ngeliat ini kredit 2 bulan kemudian kan dia penjualannya di bulan Desember 2020, kemudian syarat pembayaran 5% tunai ya, sudah dibayar di Desember, kemudian 40% 1 bulan berikutnya berarti di Januari ya, dan kredit kedua 1 bulan kemudian yang 10% lagi 2 bulan dengan tidak tertagih. Nah ini 10% berarti dia di Januari ada 10 ini dari 10% dari penjualan di Desember. Periode berjalan periode berjalan 50% periode berjalan ya, sehingga ditambah yang uang yang masuk adalah seperti ini. Nah Februari, Maret juga sama ya. Oke, ini perhitungan piutang kotornya. Kemudian ada piutang, kita menganggarkan juga perhitungan piutang tak tertagih. Ini anggaran piutang tak tertagih ini di 3 bulan ini ya. Ini 1% dari, sesuai soalnya itu 1% dianggarkan piutang tidak tertagih ya dari total penjualan, berarti 1% kali ini ya guys, 1% dari ini, kemudian 1% di Februari, di Maret, sehingga totalnya adalah ini ya. Periode berjalan 24, ini di bulan Januari. Nah, kemudian ini di total ya, keduanya di total hingga hasilnya ini 152.050 untuk anggaran piutang tak tertagih. Nah ini jadi perusahaan susu itu mempunyai anggaran piutang bersihnya adalah
total penjualan di triwulan ini kemudian dipotong oleh piutang tak tertagih, guys. Ini. Tetapi apabila piutang tertagihnya pada ini ada jurnal di akuntansinya, pada saat dicadangkan ya piutang tak tertagihnya itu biaya piutang tak tertagih pada piutang tak tertagih. Nah, ini bulan Januari Februari ini piutang tak tertagih kita anggarkan sesuai perhitungan tadi. Nah, kemudian lawannya adalah di kreditnya adalah piutang tak tertagih. Di debitnya biaya piutang tak tertagih, di kreditnya piutang tak tertagih. Nah, sejumlah sama ya. Nah, jurnalnya pada saat dibayar lunas ya adalah piutang tak tertagih ya sejumlah ini ya. Kemudian kalau dibayar ya, dibayar tadi piutang tak tertagih kan bisa dibayar bisa enggak. Kalau dibayar harus di jurnal seperti ini menjadi pendapatan karena biaya ya, biayanya hilang kemudian lawannya pendapatan sesuai jumlah. Nah, pada saat uang itu masuk kas, di jurnal lagi ya, debitnya bank atau kas atau bank sejumlah piutang tadi yang sudah dibayarkan Januari, Februari, Maret. Nah, kreditnya adalah biaya piutang tak tertagih. Jadi nanti tinggal yang muncul adalah bank pada pendapatan ya, pendapatan lain-lain ya, maksudnya piutang tak tertagih. Sekarang kalau biaya di debit sudah 0 di kredit. Kemudian piutang di kredit sudah dibalas di debit pada saat dibayar. Oke, jadi semua tinggal sisanya adalah kas bank dari pendapatan, kas bank di debit, kemudian pendapatan lain-lain di kredit sebagai pendapatan karena dibayar ya, dicadangkan tapi dibayar, tapi prosesnya diikutin ya, accrualnya diikutin. Oke, sekarang contoh kedua ya, contoh kasus kedua. Tadi sudah penganggaran ya, berikut perlakuannya di akuntansi. Kemudian contoh kedua kasus piutang di PT DKB misalnya. Data dari PT DKB dapat dari aliran kas pembayaran penjualan apa ya? Penjualan spare part ya selama triwulan sebagai berikut. Nah, ini formatnya adanya total penjualan Januari sebesar 20 juta, Februari 30 juta, Maret 40 juta sehingga total penjualannya adalah 40 juta. Nah, syarat pembayarannya adalah ini ya guys, 50% dari penjualan bulan berjalan akan dibayar 20 hari setelah bulan berjalan. Nah, ini sesuai ini ya. Nah, ini ada di ini ada terminnya, paymentnya ya, 5/20, N per 30 artinya apabila dibayar di bawah tanggal 20 maka didapatkan diskon 5%. Nah, jangka waktunya 30 hari. Nah, waktu pelunasan 3 hari, apabila dibayar kurang dari 20 hari mendapat diskon 5% dari total penjualan. Oke. Nah, dari penjualan ini termin pembayarannya adalah pembayaran tunainya 50%, pembayaran non tunainya ya, pembayaran non tunainya 30%, sekarang sisa pembayaran non tunai lagi 20% di bulan ini ya, 20 hari ya. 30% piutang dibayar setelah yang B. Kalau 50% penjualan bulan berjalan akan dibayar 20 hari. Jadi pada saat barang diterima bulan tersebut 20 hari kemudian harus bayar 50%. Berarti masih di bulan yang bersangkutan ya. Nah, kemudian maksudnya 50% dari penjualan bulan berjalan akan dibayar 20 hari setelah bulan penjualan, berarti bulan berikutnya. Ya, misalnya di bulan Januari ada penjualan 20 kredit secara kredit 20 juta, berarti di bulan Februari harus dibayar 20 hari sebelum ya. Yang 50%-nya harus dibayar sebelum 20 hari. Kalau sebelum 20 hari akan diberikan diskon
5%. Nah, kemudian yang 30% piutang dibayar 10 hari dalam bulan yang sama, berarti masih di bulan Februari nih ya. Februari yang 30%. Kemudian 20% ya terkumpul lunas-lunasannya dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan. Berarti ini ada di bulan Maret ya. Bulan kedua dari Januari, Februari, Maret ya, 2 bulan 1, Maret 2, berarti 2 bulan. Oke, jadi rumusnya seperti ini ya guys. Nah, di bulan Februari itu sama ya. Ada penjualan 30 juta, maka dia akan 50%-nya di bulan Maret, dan di bulan Maret juga yang 30%-nya. Kemudian sisanya yang 20% adalah di bulan April. Kemudian ada penjualan di bulan Maret 40 juta, pembayaran 50%-nya di bulan April. Kemudian pembayaran ini pembayaran yang 30%-nya tunainya lagi di bulan Mei. Nah, Mei ya. Maret, April, Mei. Nah, ini Mei, Maret, April, Mei. Nah, di bulan 30%-nya itu ada dibayar 10 hari dalam bulan penjualan yang sama. 20%-nya. Sudah kedua di bulan kedua sudah. Nah, berarti Maret, April, Mei. Nah, ini Mei ya. Juni ya berarti ini ya. Kalau penjualan Maret 50%-nya di bulan April. Kemudian 30%-nya April juga nih. April juga. Oke, ini April nih. April juga karena di bulan yang sama. Kemudian di Mei-nya itu pelunasannya ya, yang 20%. Nah, gimana asumsinya? Saya kira kita asumsikan aja biar supaya mudah bahwa tidak ada yang membayar di bawah 20% karena keadaan sedang tidak baik ya, cash flow, makanya dibayar lebih dari 20%, dari 20 hari, maka tidak dikenakan potongan harga. Maka jika itu yang terjadi, maka kita asumsikan seperti ini ya guys. Di bulan ini anggaran perhitungan piutang kotornya bulan Januari, Februari, Maret ini sesuai ini ya penjualannya. Kemudian pembayarannya adalah di bulan Februari seperti ini karena ada pembayaran dari pelunasan dari ini kan Februari ya. Nah, di Februari juga ada pembayaran ya. Nah, berarti selesainya Maret ya, ada pembayaran sebesar 20 juta ya. Jadi ini pada saat terjadinya piutang Januari itu saldo piutang kita 20 juta ya, karena penjualan di Januari 20 juta. Maka di Februari ada penjualan lagi 30 juta, maka ada pembayaran di bulan Februari 20 juta dari piutang ya. Jadi sisanya piutang kita adalah saldo di bulan Januari ya, ditambah saldo lagi bulan Februari penjualan piutang 30 juta ya, dikurang pembayaran 20 juta yang ada dari Januari ya, sehingga nilai akhirnya 30 juta. Kemudian ada lagi di saldo akhir Februari 30 juta ya, karena ada penambahan piutang, ada pengurangan karena dibayar ya. Kemudian di bulan Maret ada lagi penambahan jumlah piutang 40 juta, tetapi di bulan Maret ada pembayaran juga dari piutang di Februari ya. Jadi tadi 30 juta ditambah ini, kemudian dikurang lagi pembayaran hingga saldonya 40 juta. Nah, sehingga saldo bulan Mei adalah 40 juta, seterusnya seperti itu ya guys, sampai piutang itu selesai. Nah, sampai piutang itu lunas selesai. Kemudian ini piutang kotornya ya. Kemudian kalau ditambah lagi dengan penyusunan rencana
piutang tak tertagih bisa karena harus dicadangkan ya. Akuntansi mengharuskan dicadangkannya piutang tak tertagih. Tetapi pada saat piutang itu tak tertagih itu dibayar, harus dibalik lagi jurnalnya gitu ya guys, supaya benar. Nanti di datanya, di daftarnya pada saat di print out buku besarnya itu menunjukkan angka yang benar ya, sesuai dengan termin tadi, sesuai dengan aturan yang disepakati. Jadi jangan sampai meninggalkan masih ada saldo piutang tak tertagih padahal udah dibayar ya, harus dibalik. Boleh dalam penganggaran piutang tak tertagih harus dianggarkan ya sejumlah ini, jumlah penjualan piutangnya harus dikalikan 1% ya. Misalnya setiap bulan itu setiap penjualan ini sebulannya dianggarkan piutang tak tertagih 1% sampai dengan triwulan ya. Maka selama triwulan ini ya dikalikan 1% sehingga dari jumlah penjualan ini adalah cadangan piutang tak tertagih ya. Untuk bulan Januari 20 juta kali 1% 200.000 ya. Untuk bulan Februari 30 juta kali 1% ya itu 300.000. Kemudian untuk penjualan Maret dikalikan 1% 400.000 sehingga jumlahnya dari triwulan ini adalah 900.000 untuk piutang tak tertagih ya. Kemudian untuk perhitungan piutang bersihnya adalah jumlah piutang dikurangi oleh cadangan piutang tak tertagih sehingga jumlahnya adalah dikurangi ya jumlah piutang bersihnya. Tapi ingat pada saat dibayar dibalik ya. Seperti tadi ini pada saat pencadangan pada saat dicadangkan piutangnya seperti ini ya, biaya piutang tak tertagih pada piutang tak tertagih sejumlah ini, sejumlah misalnya nilai piutang tak tertagih. Nah, tapi pada saat dibayar harus dibalik ya, karena tadi sehingga tidak menyisakan piutang pada perusahaan yang bersangkutan yang sudah membayar, yang sudah melunasi ya piutang tak tertagih pada pendapatan lain-lain yaitu piutang tak tertagih. Nah, uang masuknya ke bank atau ke kas itu di jurnal seperti ini, kas bank pada biaya piutang tak tertagih ya. Seperti itu, sehingga terakhirnya adalah jurnal kas dan bank terhadap pendapatan saja yang ada ya, semuanya sudah dibalik menjadi 0 kembali. Tetapi prosesnya untuk mencadangkan piutang tak tertagih harus dilakukan karena memang itu peraturannya. Oke. Ya, seperti itu ya guys. Itulah ya kesimpulannya adalah pembahasan lengkap mengenai anggaran piutang ini dan cara terbaik dalam mengelola piutang dalam bisnis Anda ya. Anggaran piutang ini adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualannya secara kredit ya, disertai dengan perubahan-perubahan ya, pertambahan piutang ya, piutang tertagih, piutang tidak tertagih ya, dan sisa piutang ya. Kemudian bagaimana perlakuannya di dalam akuntansi sudah Pak Yuli sampaikan di sini ya, dari waktu-waktu selama periode yang akan datang. Oke guys, gimana ya, cukup panjang ya contoh-contoh di atas ya. Semoga video ini bermanfaat ya, bisa membantu dan menambah wawasan tentang penganggaran, khususnya penganggaran piutang ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Simak terus ya video Pak Yuli berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.